Suara biar lantang Bu ya. Oke. Tahan dulu. Tahan belum. Nanti kodein ya kalau takut lebih dari 10 bilang aja Bu udah 10. Pakai apa? Nah. Oke. Bisa dimulai putus lagi Bu. Udah mulai. Oh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ITers, bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, terlebih dahulu tentang relasi ya. Oke. Relasi adalah struktur yang menyatakan hubungan antara elemen himpunan dengan himpunan yang lainnya. Contoh sederhananya adalah misalnya tentang hubungan suatu himpunan nama mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa, atau misalnya nama mahasiswa dengan tempat tinggal mereka misalnya. Nah, itu adalah relasi. Lalu cara yang paling mudah menyatakan hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan adalah himpunan pasangan terurut, di mana kita bisa mendapatkan himpunan pasangan terurut dari perkalian Kartesian. Oke, yang sudah kita pelajari pada saat pelajaran himpunan. Jadi perkalian Kartesian itu adalah ketika ada dua himpunan A dan B, maka A dikali B. Oke, selanjutnya adalah relasi biner dilambangkan dengan huruf R kapital. Itu adalah antara himpunan A dan B merupakan himpunan bagian dari A Kartesian dengan B. Dinotasikan seperti ini: R himpunan bagian dari A Kartesian B. Oke. Jika ada notasi A RB, ini adalah A B anggota relasi yang artinya adalah A dihubungkan dengan B oleh R. Kalau ada tanda R lalu dicoret, maka itu adalah artinya A tidak dihubungkan oleh B, A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Oke. Himpunan A disebut dengan daerah asal dan himpunan B itu adalah daerah hasil atau kita kenal dengan domain dan kodomain. Oke, selanjutnya misalkan ada dua himpunan. A itu adalah himpunan benua yang merupakan benua Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian B itu adalah himpunan 5 negara, yaitu ada negara Prancis, Cina, Vietnam, Uganda, dan Swiss. Nah, lalu perkalian Kartesian antara kedua himpunan tadi akan mendapatkan anggotanya sebanyak 15. Apa saja? Akan ada Eropa Prancis, lalu Eropa Cina, Eropa Vietnam, Eropa Uganda, Eropa Swiss, lalu selanjutnya adalah Asia Prancis, Asia Cina, sampai yang terakhir adalah Afrika Swiss. Sehingga ada 15. Lalu misalnya kita misalkan R itu adalah relasi yang menyatakan negara yang sesuai dengan benuanya. Lalu kita tuliskan R itu berisikan Eropa Prancis, berarti yang sesuai adalah Eropa Prancis, Eropa Swiss, Asia Cina, Asia Vietnam, dan Afrika Uganda. Sehingga anggota R itu ada 5. Nah, lalu contoh selanjutnya adalah P sama dengan 2, 3, 4, dan Q itu himpunan Q elemennya adalah 2, 4, 8, 9, dan 15. Kalau kita definisikan jika P habis membagi Q, maka kita bisa memperoleh hasilnya menjadi 22, 24, 44, 28, 48, 39, dan 315. Nah, itu adalah contohnya. Selanjutnya, relasi digambarkan dengan bisa digambarkan dengan diagram panah. Jadi kita tinggal buat ada dua di sini A itu sebagai domain,
daerah asalnya, B itu adalah kodomennya. Ini kita tuliskan untuk himpunan A yang berupa benua, B itu adalah himpunan negara. Tinggal kita berikan tanda panah dari misalnya nih Eropa. Nah yang tadi di R kita lihat anggota R Eropa itu ke arah Prancis juga Swiss, sehingga kita arahkan tanda panahnya ke Prancis dan Swiss gitu ya. Nah selanjutnya di relasi juga ada Asia, Cina, lalu Asia, Vietnam, sama halnya juga begitu. Kita tinggal tarik panah dari Asia ke Cina dan juga Vietnam. Yang terakhir adalah Afrika, Uganda. Oke, ini adalah diagram panah. Mudah ya. Selanjutnya adalah dengan tabel. Kalau dengan tabel tinggal kita buat tabel pertama itu adalah untuk himpunan A yang berupa benua, sedangkan yang B itu adalah himpunan untuk negara. Tinggal kita tuliskan seperti biasa, Eropa, Prancis, Eropa Swiss, Asia Cina, Asia Vietnam, Afrika Uganda. Ini adalah namanya representasi relasi dalam bentuk tabel. Yang kedua maksudnya yang selanjutnya adalah representasi dengan matriks. Nilainya akan bernilai 1. Kita akan menginputkan nilai 1 jika A, B itu adalah anggota relasi. Kalau bukan anggota relasi, maka kita tuliskan dengan angka 0. Kita ke contohnya misalnya. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan dulu, simbolkan dulu. Misalnya kita simbolkan himpunan benua itu dengan A. Berarti nanti benua tadi ada 3 sehingga kita buat A11, A1, A2 dan A3. Selanjutnya negara kita tuliskan dengan simbol B. Ada 5 berarti B1 sampai B5. Yang baris kita isi itu untuk benua, sedangkan yang kolom itu adalah negara. Lalu tinggal kita lihat, berarti A1, B1 berarti Eropa dan Prancis. Oh, ada di dalam relasi sehingga kita berikan nilai 1. Lalu selanjutnya misalnya A1, B2 berarti Eropa dengan Cina. Oh, Eropa dan Cina tidak ada dalam anggota relasi sehingga kita berikan nilai 0. Kita lakukan sampai yang terakhir misalnya di A3 dengan B5. A3 itu adalah Afrika, B5 itu adalah Swiss. A3, B5 itu sehingga ini tidak ada di dalam relasi, maka kita berikan nilai 0. Ini adalah membuatnya dalam bentuk matriks. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah representasi relasi dengan graf berarah. Yang perlu diketahui ada yang namanya titik, busur, simpul asal, simpul tujuan, dan gelang atau loop. Lebih mudahnya kita lihat pada gambar ini. Oke, kalau kita lihat pada himpunan ini ada A, B, C, D. Kita buat terlebih dahulu A, B, C, D beserta titik-titiknya. Nah, di sini titik atau simpul atau vertex itu kita tuliskan terlebih dahulu. Lalu simpul itu kan terbagi 2 ya, ada asal dan tujuan. Mudah caranya menentukan yang mana asal dan tujuan. Kalau misalnya nih A, B berarti asalnya A, tujuannya ke B. Sehingga kita buat garis yang berupa ini, garis yang ini adalah namanya busur. Sehingga A ke B kita buat tarik garis dari A ke B, lalu berikan tanda panah. Yang ada tanda panahnya berarti ini adalah simpul tujuannya, sedangkan yang pada titiknya ini adalah simpul asal. Maka AB, lalu kita tarik buat busur lalu beri tanda panah. Itu adalah simpul asal dan simpul tujuan. Ada yang namanya, kalau kita lihat seperti ini,
dari dirinya sendiri, dari simpul asal ke simpul yang sama lagi, ke A lagi, A ke A. Lalu ini simpul asalnya A, tujuannya juga A. Ini namanya adalah loop atau gelang. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah relasi inverse. Relasi inverse itu adalah inverse kebalikan ya. Contohnya misalnya konsep inverse itu adalah jika Firza adalah anak Aska, berarti kebalikannya Aska adalah orang tua dari Firza. Sekarang kita ke contoh perhitungan matematiknya tadi. Kalau misalnya M itu ke M, di mana M habis membagi N, oke, sehingga kita bisa menuliskan 22, 24, anggota relasinya 44, 28, 48, 39, 3, 15. Kalau kita ingin membuat inverse, berarti kebalikannya kita buat jadi 22, 42, 44, 82, 84, 93, dan 15, 3. Itu adalah relasi inverse. Ini ya, ini adalah jawabannya. Kalau bentuknya dalam matriks, representasi relasinya, tinggal kita ubah yang ini adalah matriks yang ukurannya adalah 3 kali 5. Kalau kita ingatkan, kalau kebalikannya berarti ditranspos ya, baris jadi kolom. Baris pertama jadi kolom yang pertama, 1 1 1 0 0 menjadi kolom pertama, 1 1 1 0 0 pada kolom pertama, sehingga nanti ukuran matriksnya berubah. Yang tadinya adalah 3 kali 5 menjadi 5 kali 3. Nah, itu adalah untuk kalau matriksnya direpresentasikan dalam relasi, kemudian matriksnya lalu dibuat dalam bentuk relasi inverse gitu ya. Jadi dia berupa transposnya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini tentang relasi. Sampai ketemu lagi. Jika masih ada hal yang membingungkan atau yang ingin ditanyakan, bisa lewat forum diskusi atau teman-teman bisa melihat juga animasi yang sudah dibuat dan modul pembelajaran yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.